Sobat Prestasi. Wah, senang sekali rasanya saya Dinda Widya dapat menyapa Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya selamat ya karena kamu berhasil lolos ke tahap OSN tingkat provinsi. Ya Sobat Prestasi, selamat datang pada sosialisasi OSNP Jenjang SMA MA tahun 2023 pada bidang fisika. Tentunya di sini saya sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Rinto Anugraha. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Dinda Widya, sehat semuanya. Ya, sehat ya Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak, Sobat Prestasi di sini tentunya sudah siap dengan catatan dan penanya untuk mendengarkan materi sosialisasi dari Bapak nih untuk bidang fisika. Baik, mungkin ya. langsung saja ya Bapak untuk menyampaikan materi sosialisasinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Prestasi seluruh Indonesia. Para peserta, khususnya calon peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2023 bidang fisika. Senang sekali pada pagi hari ini saya Dr. Rinto Anugraha NGZ SSI MSI selaku salah satu dari tim juri dan pembina bidang fisika dapat hadir di sini dalam rangka untuk menyampaikan sosialisasi teknis tes fisika OSNP tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek yang telah mengakomodasi menyelenggarakan kegiatan ini sehingga pelaksanaan sosialisasi teknis ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi panduan bagi para Sobat Prestasi calon peserta OSNP bidang fisika tahun 2023. Baik, akan kita mulai beberapa hal yang terkait dengan masalah teknis pelaksanaan OSNP tahun 2023. Sebelumnya perlu kami sampaikan di sini bahwa apa yang akan kami sampaikan di sini baru berupa sosialisasi secara teknis ya. Poin-poin secara umum, sehingga nanti informasi yang lebih detail tentang pelaksanaan OSNP akan disampaikan dalam technical meeting yang nanti akan dilaksanakan di kemudian hari sebelum pelaksanaan tes tersebut berlangsung. Baik, kita mulai. Dalam hal ini kita mulai dari ketentuan umum. Yang pertama adalah bahwa platform IT pada OSNP ini berbeda dengan OSNK. Kemudian sistem IT-nya ya, mungkin barangkali tidak perlu kami sampaikan seperti apa sistem IT-nya. Namun yang jelas sistem IT-nya itu memang berbeda. Kemudian nanti juga tipe soal, kemudian juga jumlah soal, bagaimana cara mengunduh soal atau mengakses soal, lalu cara menjawab dan mengirimkan jawaban pun juga akan berbeda antara OSN tingkat kabupaten kemarin, kota kabupaten dengan tingkat provinsi. Di mana pada OSN tingkat provinsi besok itu tipe soalnya seluruhnya berupa soal esai. Jadi ini berbeda dengan OSNK kemarin yang bentuknya adalah berupa isian singkat. Nah, maka pada OSNP besok itu akan kita laksanakan dalam bentuk tipe soal esai. Dan tipe soal esai ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tipe pelaksanaan OSNP dahulu sebelum pandemi. Kemudian jumlah soalnya juga berbeda ya. Kalau kali ini karena soalnya esai bukan isian singkat, soalnya hanya ada 7. Sebetulnya soalnya ini juga jumlahnya sama dengan dahulu ya sebelum pandemi, atau juga sama dengan soal-soal OSNP yang kemarin ya. Ada 7 soal untuk tingkat provinsi. Dan waktu pengerjaannya pun juga kurang lebih sama, yaitu 3,5 jam ya, atau 210 menit.
Sehingga secara rata-rata setiap soal itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Namun tentu nanti bisa jadi antara satu soal dengan soal yang lain akan berbeda ya waktunya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, dalam hal ini ada 7 soal esai, namun demikian ke-7 soal esai tersebut tidak dapat ditampilkan semuanya secara bersamaan. Karena sistem kita tes kita ini secara secara daring ya. Kemudian ini berbeda dengan kalau secara luring ya. Kalau secara luring siswa diberikan atau peserta diberikan kertas soal itu bisa diberikan soal secara keseluruhan semuanya. Namun untuk tes secara daring ini dari kebijakan kami adalah soal itu ditampilkan satu persatu. Jadi seperti pada ketentuan selanjutnya di sini bahwa soal itu akan muncul di layar monitor. Di layar monitor di depan peserta masing-masing itu satu persatu secara berurutan, dimulai dari nomor 1 sampai nomor 7. Jadi berarti seluruh peserta pada saat tes mulai berlangsung akan mulai serentak menjawab seluruhnya soal nomor 1. Jadi biasanya kalau dalam tes secara luring ya, menggunakan kertas, kadang-kadang bisa jadi seorang siswa itu ingin mengerjakan soal nomor yang lain ya, atau mungkin nomor terakhir dulu, tapi untuk soal dalam tes OSNP ini dimulai dari nomor 1 dahulu. Baik, selanjutnya jadi tadi soal itu akan muncul satu persatu, soal nomor 1 dulu. Jadi peserta akan menjawab terlebih dahulu soal nomor 1. Lalu bagaimana caranya peserta itu akan bisa mengerjakan soal nomor 2? Maka soal nomor 2 itu baru bisa diakses apabila telah memenuhi 2 syarat sebagai berikut. Yang pertama telah mengunggah atau mengupload lembar jawaban nomor sebelumnya. Berarti sudah mengunggah lembar jawaban soal nomor 1. Jadi syarat untuk bisa mengerjakan soal nomor 2 maka sudah mengunggah jawaban nomor 1. Nanti begitu seterusnya, syarat bisa mengakses soal nomor 3 itu terlebih dahulu sudah mengunggah jawaban nomor 2 dan seterusnya sampai nanti yang terakhir syarat bisa mengakses soal nomor 7 itu sudah terlebih dahulu mengunggah jawaban soal nomor 6. Nah, yang kedua, setiap soal itu akan memiliki alokasi waktu minimum ya untuk mengerjakannya. Jadi saya sampaikan waktu totalnya adalah 210 menit, 3,5 jam. Soalnya ada 7, rata-rata adalah 30 menit. Tetapi waktu pengerjaan setiap soal yang ditentukan oleh sistem ini sangat mungkin tidak sama ya. Bisa jadi ada satu soal yang dipandang lebih mudah, nanti mungkin waktunya akan lebih kecil daripada 30 menit. Bisa jadi ada soal lain yang lebih sulit, bobot poinnya lebih besar, maka nanti waktu pengerjaannya atau diberikan span waktunya itu akan lebih lama dari 30 menit. Jadi nanti setiap soal tentu sudah ada ketentuan berapa lama soal itu diberikan waktu untuk diakses. Jadi untuk soal nomor 2 ya, itu baru bisa diakses jika selain mengunggah jawaban nomor 1 juga telah masuk waktunya. Misalnya begini, misalnya mulai tes pukul 8 pagi, kemudian soal nomor 1 waktunya adalah 30 menit. Maka nanti soal nomor 2 baru bisa diakses jam 8.30. Seandainya ada peserta kurang dari jam 8.30 dia sudah mengunggah jawaban nomor 1, tapi dia nanti baru bisa mengakses soal nomor 2 itu setelah jam 8.30. Bagaimana dengan peserta yang sampai dengan pukul 8.30 belum bisa atau belum selesai menjawab, belum mengunggah
jawaban nomor 1. Maka berarti peserta itu belum memenuhi syarat yang pertama, ya, belum mengunggah jawaban. Walaupun waktunya sudah masuk, berarti dia tidak bisa mengakses soal nomor 2. Jadi kalau seandainya misalkan peserta itu mengunggah jawaban nomor 1 pada jam 8.45, boleh enggak? Boleh. Jam 8.45 mengunggah jawaban nomor 1 boleh, tapi berarti dia baru bisa mengakses soal nomor 2 ya jam 8.45. Artinya berarti sisa waktu untuk soal-soal berikutnya itu akan semakin sedikit. Baik, ini terkait dengan poin nomor 8 ya. Oleh karena itu nanti pada para peserta diharapkan untuk bisa mengatur strategi dengan baik, melihat waktu dengan baik. Kalau memang sudah waktunya untuk segera mengunggah jawaban, ya segera unggah supaya kemudian tidak mengurangi sisa waktu untuk soal-soal berikutnya. Nomor 9, tadi sebagian juga sudah saya sampaikan bahwa nilai setiap soal dan alokasi waktu untuk mengerjakannya berbeda-beda dari tingkat kesulitan soalnya. Nomor 10, tes OSNP ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 8 Juni tahun 2023 secara hybrid ya, secara online dari sekolah masing-masing ya. Kemudian peserta OSNP bidang fisika 2023 adalah, ini jumlahnya hampir sama dengan nama tahunnya ya, 2022 siswa ya, 2022 siswa yang kemudian nanti untuk diseleksi menjadi 100 peserta OSN sebanyak kurang lebih 100 siswa. Baik, selanjutnya. Nah, selama pelaksanaan tes berlangsung, setiap peserta tentu saja dilarang membawa handphone, kemudian alat-alat komunikasi lainnya selama tes berlangsung. Sehingga kalau seandainya selama pelaksanaan tes itu sempat membawa alat komunikasi tersebut, maka tolong alat itu dapat disimpan ya, di tas atau di depan pengawasan tim pengawas di kelas tersebut. Kemudian jika peserta itu telah selesai mengerjakan soal tes ya, selama 3,5 jam ya, maka tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang tes sampai waktu tes itu berakhir. Jadi tetap tinggal di kelas sampai selesai. Dan poin yang ke-14 di sini adalah tentu saja jika terjadi kecurangan dalam bentuk apapun ya, maka akan mendapatkan sanksi yaitu berupa diskualifikasi. Sehingga kita sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat menekankan kepada seluruh peserta untuk selalu jujur dalam mengerjakan tes dan juga termasuk jujur dalam segala apapun ya. Karena jujur itu juara, ya, jujur itu berprestasi. Baik, selanjutnya. Kemudian untuk pelaksanaan tryout bidang fisika akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat ya. Untuk di Indonesia Tengah dan Timur tentu nanti waktunya menyesuaikan. Dan TO ini dilaksanakan untuk uji coba. Yang pertama adalah uji coba daya tahan dan daya tampung sistem IT. Karena di sini jumlah peserta bidang fisika kurang lebih ada 2.000 peserta ya. Kita akan menguji sejauh mana daya tampung dan daya tahan dari sistem IT ini bisa menghandle peserta kurang lebih 2.000 orang ya. Dan selama ini sistem IT-nya cukup mampu ya untuk menampung jumlah peserta yang sangat banyak tersebut ya. Kemudian juga menguji bagaimana cara siswa untuk bisa login ke dalam sistem ya. Kemudian setelah bisa login ke dalam sistem, maka bagaimana siswa itu akan dapat mengakses setiap soal ya, yang tadi dimulai dari soal nomor 1
Kemudian setelah bisa mengakses soal, maka bagaimana siswa itu nanti akan bisa menjawab setiap soal dan mengunggah jawaban ya ke dalam sistem untuk bisa mengakses soal berikutnya ya. Kemudian juga tryout ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana kemampuan siswa di bidang soal fisika ini. Kami nanti akan bisa melihat bagaimana pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tryout fisika. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tryout nanti tetap siswa berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah merupakan semacam pengantar ya untuk bisa lebih bagus lagi nanti dalam mengerjakan tes OSNP yang sesungguhnya. Kemudian pelaksanaan tes OSNP akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 pukul 8 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat secara serentak ya, di seluruh Indonesia ya. Sehingga nanti untuk waktu Indonesia Tengah dan Timur tentu menyesuaikan. Kemudian untuk tryout dan tes OSNP ini dilaksanakan secara hybrid ya. Baik, selanjutnya. Baik, tadi sudah kami sampaikan bahwa tes simulasi atau tryout akan dilaksanakan pada 29 Mei 2023 pukul 8 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian tryout ini dibuat sebagai simulasi tes ya, dengan format dan aturan yang sama dengan waktu tes sesungguhnya dan juga dengan jumlah soal yang sama ya. Dan untuk dapat memulai tryout ini, maka peserta diharuskan untuk mengisi lembar fakta integritas yang disediakan secara online. Tanpa mengisi lembar fakta integritas, maka peserta tidak dapat memulai tryout, termasuk juga nanti tidak dapat memulai tes OSNP ya. Kemudian untuk tampilan fitur yang optimal, terutama nanti dari soal itu akan menampilkan rumus atau gambar, maka sebaiknya peserta menggunakan perangkat komputer ya, dengan spesifikasi yang memadai ya, baik berupa laptop maupun PC desktop ya. Jadi bukan berupa tablet atau HP ya. Dan kemudian gunakanlah hanya satu komputer yang digunakan untuk mengakses soal tersebut ya selama pelaksanaan tes ya. Baik, selanjutnya. Baik, demikian beberapa poin-poin yang bisa kami sampaikan untuk sosialisasi teknis pelaksanaan OSNP tahun 2023 ya. Kami harapkan semoga para peserta dapat belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa meraih prestasi yang dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Rinto atas pemaparan materi sosialisasi pada bidang fisika. Sobat Prestasi, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rinto terkait tanggal-tanggal penting ya. Tadi untuk tanggal tryout juga ada tanggal pelaksanaan lombanya. Nah, Sobat Prestasi perlu diingatkan kembali untuk bidang fisika ini mungkin memang dari tahun ke tahun selalu melaksanakan tryout hanya satu kali sesuai yang sudah terjadwal ya, jadi enggak ada tryout susulan. Jadi Sobat Prestasi mohon dipersiapkan sebaik mungkin waktunya untuk bisa mengikuti tryout itu. Dan tentunya sebelum tryout nanti ada technical meeting, kita akan membahas lebih detail terkait hal-hal apa saja yang diperlukan secara teknis untuk melaksanakan perlombaan. Nah, informasi TM-nya nanti akan di-share di grup Telegram bidang fisika ya. Ya, Sobat Prestasi, juga untuk uji coba ini berguna banget ya untuk kita tahu kualitas dari perangkat elektronik yang akan kita gunakan. Jadi nanti saat perlombaan berlangsung, Sobat Prestasi sudah menguasai medan perang dan kondisinya akan seperti apa. Sehingga Sobat Prestasi bisa lebih fokus untuk mengerjakan soal-soalnya. Baik, terima kasih Pak Rinto atas pemaparan materinya. Mungkin terakhir sebagai closing statement boleh memberikan semangat motivasi Pak untuk Sobat Prestasi di seluruh Indonesia.
Baik Mbak Dinda, terima kasih kepada seluruh Sobat Prestasi, khususnya kepada calon peserta OSNP tahun 2023. Ada beberapa yang bisa kami sampaikan ya sebagai penambah motivasi kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, jujur itu juara ya. Kemudian yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin dan kerja keras. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk patuh kepada orang tua dan guru. Insya Allah kita akan maju bersama Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Rinto semangatnya. Jujur itu juara, semangat menolak menyerah ya Sobat Prestasi. Baik, demikian Sobat Prestasi sosialisasi dari bidang fisika. Saya Dinda Widya pamit undur diri, tetap semangat dan selamat berjuang. See you Sobat Prestasi, sampai jumpa.